Detektif Conan episode 2. Penculikan anak kepala PT. Cerita diawali dengan pertengkaran Ran yang baru aja pulang ke rumah dan melihat rumahnya berantakan karena tingkah laku ayahnya Kagoro Mori. Cerita pun beralih ke Shinichi yang sudah berubah menjadi anak kecil. Shinichi yang berlari tiba-tiba terjatuh karena bajunya yang terlalu besar. Ketika dia berdiri di sebuah pintu kaca, Shinichi kaget karena melihat dirinya sudah berubah menjadi anak kecil. Shinichi mencoba mengingat-ingat kejadian di Tropical Land dengan pria berjubah hitam yang memberinya obat. Mungkin obat itu menjadi penyebab tubuhnya yang mengecil. Ran yang gelisah karena ditinggal oleh Shinichi mencoba menghubungi nomor telepon rumah Shinichi. Karena tidak ada jawaban, Ran pun berlari untuk pergi ke rumah Shinichi. Sedangkan Shinichi yang berusaha masuk ke rumahnya sendiri merasa kesulitan karena tubuhnya yang mengecil. Tiba-tiba aja terjadi ledakan di sebelah rumahnya. Terlihat Profesor Agasa yang sedang melakukan percobaan. Kemudian Shinichi menghampirinya dan memanggilnya. Tetapi Profesor Agasa tidak mengenali Shinichi karena tubuhnya sudah mengecil. Shinichi pun mencoba menjelaskan sesuatu agar Profesor Agasa percaya. Setelah Profesor Agasa percaya, Shinichi menjelaskan apa yang sudah terjadi. Tiba-tiba, Ran datang ke rumah Shinichi dan memanggil-manggil Shinichi. Profesor Agasa dan Shinichi kecil pun kaget dan berusaha bersembunyi. Ran langsung menghampiri Profesor Agasa dan menanyakan tentang Shinichi. Shinichi yang sedang sembunyi di bawah meja melihat sebuah kacamata milik ayahnya, lalu memakainya untuk menyamar. Tiba-tiba kepala Shinichi membentur sebuah kaki meja dan menimbulkan suara yang terdengar oleh Ran. Ran pun menghampirinya. Shinichi kaget dan disuruh berbalik menghadap Ran. Ran yang baru melihat anak itu lalu memeluknya. Ran mulai menanyakan kepada Profesor Agasa siapa anak ini. Dan Profesor Agasa menjawab kalau itu keponakannya. Ran juga menanyakan siapa namanya. Shinichi merasa bingung menjawab pertanyaan dari Ran. Hampir aja Shinichi menjawab Shin, tapi dia ingat perkataan Profesor Agasa yang menyuruhnya untuk menjaga rahasia ini dari Ran. Shinichi yang terdesak, lalu dia melihat sebuah nama di sampul buku dan langsung menjawab, "Namaku Conan Edogawa." Tiba-tiba Profesor Agasa meminta Ran untuk membawa Shinichi kecil untuk tinggal di rumahnya, karena Profesor sangat kerepotan. Ran pun pulang membawa Shinichi. Ran bercerita kalau ia sangat menyukai Shinichi. Conan yang merupakan Shinichi asli memerah mendengar cerita itu. Setibanya, Ran akan memperkenalkan Conan ke ayahnya. Tiba-tiba dari tangga datanglah ayah Ran yang sedang terburu-buru dan akhirnya terjatuh. Kogoro Mori ini akan menangani kasus penculikan anak. Conan pun berlari mengikutinya hingga naik taksi. Kogoro kesal karena diikutin oleh mereka, tapi nggak bisa ngusir karena sudah berada di jalan tol. Sesampainya di tempat rumah anak yang diculik, ayah dari anak yang diculik itu mulai memberikan keterangan yang memperlihatkan foto anaknya yang bernama Akiko, umurnya 10 tahun. Pelayan dari keluarga tersebut juga menceritakan kejadian tersebut. Saat itu Akiko baru pulang dari sekolah dan dia bermain di taman. Tiba-tiba dari sudut taman ada pria berjubah hitam meloncat dan menangkap Akiko, yang mengatakan jika ingin putrinya kembali selamat, ayahnya harus menutup perusahaan selama 1 bulan. Dan jika menghubungi polisi, putrinya akan mati. Lalu si penculik kabur dengan naik ke pohon dan melompat melewati tembok. Conan menyimak semua keterangan yang disampaikan dari pelayan tersebut dan mencoba menyimpulkan kasus ini sambil memainkan bola. Tiba-tiba bola yang dimainkan Conan terjatuh dan menggelinding menuju semak-semak. Conan yang mau mengambilnya, secara tiba-tiba muncullah seekor anjing dari rumah tersebut. Conan dan lainnya pun terkejut, tapi Conan berhasil membuat anjing tersebut diam dan menyukai Conan dengan memainkan bola yang dipegangnya. Tuan rumah bingung
karena biasanya anjing itu jinak dengan orang-orang di dalam rumah aja. Mendengar perkataan itu, Conan berpikir bahwa si penculik menggunakan pohon ini untuk masuk dan melarikan diri, dan seharusnya anjing ini menggonggong pada saat penculik datang. Sehingga Conan bisa menyimpulkan bahwa pelaku penculikan ini orang yang ada di rumah ini. Lalu secara tiba-tiba, pelayan rumah tersebut menjauh secara diam-diam. Tetapi Kogoro Muri menyadari dan langsung memanggilnya. Lalu menuduh pelayan itu sebagai penculiknya, karena keterangan yang diberikan terlihat janggal. Pelayan itu pun merasa ketakutan dan mengakui akan perbuatannya, lalu memberitahukan bahwa Akiko ada di restoran terdekat. Kogoro Muri pun senang karena kasusnya selesai berkatnya. Tapi Conan merasa dan menyadari kasus ini belum selesai, karena masih ada yang belum terselesaikan. Tiba-tiba ada telepon untuk tuan rumah. Dari pembicaraan terdengar seorang meminta uang sebesar 300 juta untuk menebus putrinya. Semuanya serentak terkejut mendengarnya. Ternyata dugaan Conan benar, kasus ini belum selesai. Anak yang diculik pelayan dan ditaruh di restoran telah diculik lagi oleh seorang yang meminta uang tebusan 300 juta. Di telepon itu juga terdengar suara putrinya yang berteriak menunjukkan lokasi dia berada di gedung sekolahan yang terdapat cerobong asap. Dari petunjuk itu, Conan langsung melihat peta dan menemukan tempat lokasi itu. Conan pun langsung pergi menuju lokasi menggunakan anjing pemilik rumah, dengan Ran yang langsung mengikutinya. Tempat lokasi yang didatangi Conan pun tidak berbuah hasil, karena banyak sekali cerobong asap, hingga Conan dan anjing itu kelelahan dan berhenti di suatu tempat. Di saat itu juga, Conan melihat sebuah gedung yang tinggi dan berpikir jika dilihat dari samping akan sama seperti cerobong asap. Hanya ada satu sekolahan berada di samping gedung itu, maka Conan bergegas menuju sekolah itu. Secara bersamaan, penculik itu menghubungi kembali ayah Akiko untuk menyuruhnya meletakkan uang itu di kursi yang ada di taman. Dengan berjanji jika sudah mengambil uang itu, anaknya akan dilepaskan. Setelah percakapan telepon selesai, penculik itu akan melakukan sesuatu ke Akiko dengan pisaunya. Tetapi secara tiba-tiba, Conan muncul dengan anjing pemilik rumah. Penculik itu terkejut akan kehadiran Conan. Lalu si anjing itu pun menyerang penculik tersebut dan Conan melepaskan lakban yang ada di mulut Akiko. Tiba-tiba anjing itu berlari menjauh dari penculik. Anjing itu merasa takut dan kesakitan karena pukulan dari si penculik. Lalu si penculik menghampiri Conan dan Akiko sambil membawa pemukul bisbol dan langsung menyerang Conan. Conan pun menghindar dan mencoba melakukan perlawanan. Tapi karena tubuhnya yang kecil, jadi sangat mudah bagi penculik menahan tendangan dari Conan. Lalu Conan dihajar oleh penculik tersebut hingga terlempar kesakitan. Ketika penculik itu ingin memukul lagi, tiba-tiba Ran muncul dan menahan tongkat tersebut. Lalu memukul penculik tersebut hingga terjatuh. Kogoro Muri pun masuk ke dalam gudang tempat Akiko disekap. Kogoro Muri melihat pelakunya dan menendang-nendangnya dengan hati senang, karena dia merasa telah berhasil menangkap pelakunya. Selanjutnya, Akiko menjelaskan bahwa dialah yang merencanakan penculikan di awal, agar ayahnya lebih memperhatikan dia, karena ayahnya hanya peduli pada pekerjaannya aja. Sehingga dia meminta pelayannya untuk membantu melakukan penculikan ini. Tetapi penculikan yang Akiko rencanakan tidak sesuai. Ternyata ada penculik lain yang akan mengambil keuntungan dari penculikan tadi. Lalu keesokan harinya, Conan mulai masuk sekolah SD. Dia memperkenalkan diri di depan kelas sebagai murid pindahan. Itulah alur cerita Detektif Conan episode 2.